Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber iman kepercayaan, kami telah Kau anugerahi iman dan Kau perkenankan ikut serta dalam roh-Mu. Kami mohon kekuatan agar mampu menyelesaikan apa yang sudah Kau mulai melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari para nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah konfrontasi Yesus ke orang Farisi dan ahli Taurat selalu menarik untuk kita renungkan. Termasuk kisah konfrontasi antara Yesus dan para ahli Taurat, orang Farisi, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus mewakili pribadi yang menghendaki adanya revolusi dalam penghayatan hidup keagamaan. Sedangkan kaum Farisi dan para ahli Taurat mewakili orang-orang yang mau mempertahankan status quo mereka, karena dari praktek keagamaan itulah mereka bisa menikmati segala fasilitas dan keuntungan. Untuk mempertahankan status quo mereka,
orang Farisi membuat tradisi dan penafsiran sendiri tentang hukum Taurat dan mewajibkan orang-orang untuk mengikutinya. Akibatnya, orang-orang menjadi terbebani, sedangkan orang-orang Farisi mendapat keuntungan darinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dahulu leluhur mereka membunuh nabi-nabi Allah, mulai dari Habel sampai Zakaria. Sekarang mereka membuat makam bagi para nabi, supaya orang-orang mengira bahwa mereka menghormati nabi-nabi. Padahal mereka sebenarnya sama seperti leluhur mereka. Maka Yesus mengatakan bahwa Allah akan menghukum mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ya, bukannya mereka membantu orang untuk memahami firman Allah, melainkan justru menghalang-halangi mereka. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Selayaknya kita berkeinginan dan berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia dibenarkan di hadapan Allah karena bersikap dan hidup sebagai orang beriman. Kita semua yang percaya kepada Kristus dan hidup menurut sabdanya dibenarkan di dalam Allah karena melakukan segala sesuatu dengan sikap hidup sebagai orang beriman. Pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Iman kepada Yesus Kristus telah menuntun sikap hidup kita sebagai orang-orang percaya akan kebangkitan dan hidup kekal. Kita menjalankan hukum cinta kasih bukan sekadar agar dilihat orang, melainkan karena sebuah keterpanggilan sebagai orang yang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus secara kritis memberikan pernyataan yang keras untuk menegaskan kebenaran dalam menghayati nilai-nilai agama, bukan sekadar sebagai hukum yang membebankan, tetapi sebagai sebuah sikap iman yang menjunjung martabat kemanusiaan dan sikap adil terhadap sesama manusia. Penghayatan iman kekatolikan berpusat pada kepercayaan kepada Yesus Kristus dan ajarannya. Sebab orang beriman dipanggil untuk secara jujur merawat iman kepada Kristus dengan melakukan hal yang benar dan baik terhadap sesama manusia. Yesus menuntut kita hari ini untuk bertanggung jawab dengan iman yang kita hayati. Jika tidak, maka celakalah kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk tidak bersikap munafik dalam iman kepercayaan kita, tetapi kita sungguh-sungguh menghayati iman kita dalam kehidupan yang konkret dengan melaksanakan segala apa yang Ia ajarkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.